Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madya Asito Yogi Persana dari Universitas Udayana dengan nomor NIM 21055510078. Pada video kali ini, saya akan membahas progres dari proyek penelitian yang saya angkat sebagai tugas akhir. Kali ini, saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah mengenalkan proyek apa saja yang saya angkat. Yang kedua, saya akan membahas timeline dari proyek ini. Dan yang ketiga, saya akan membahas progres dari pengerjaan proyek ini, yang dimana progres tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu adalah tahap desain dan tahap development. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proyek yang saya angkat. Pada kali ini saya mengerjakan proyek dengan judul Pangkalan Data Laporan Keuangan Emiten Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan nama proyek ini, pada kali ini saya akan membangun sebuah sistem yang akan berfungsi untuk menyimpan seluruh data keuangan yang dimiliki oleh emiten di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun. Sistem ini akan mengambil data laporan keuangan dari sebuah file Excel yang nanti akan diinput oleh admin, dan data di file tersebut akan diekstrak dan disimpan ke dalam database. Dikarenakan data yang akan disimpan dalam sistem ini memiliki volume yang besar, basis data yang akan didesain di dalamnya akan didesain mengikuti pendekatan data warehouse. Selain menyimpan data keuangan, sistem juga akan mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi keuangan yang ditampilkan kepada end user. Dan melalui informasi yang telah diolah, end user dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itulah penjelasan singkat ya tentang proyek yang saya buat pada kali ini. Sekarang saya akan membahas tentang timeline dari proyek ini. Terlihat dalam timeline, proyek ini akan dibangun selama 4 bulan, mulai dari bulan September hingga Desember 2024, di mana setiap bulannya akan dibagi menjadi 4 minggu. Pada saat pengambilan video ini, kita berada dalam bulan Oktober minggu kedua. Sesuai dengan timeline, saya telah mengembangkan proyek ini hingga tahap pengembangan back-end ekstraksi data. Sehingga untuk tahap desain yang terdiri dari desain bisnis proses, database, dan UI kasar telah selesai. Dalam tahap pengembangan back-end, saya sedang mengembangkan modul ekstraksi data dan autentikasi. Dan setelah saya menyelesaikan pengembangan kedua modul tersebut, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pengembangan back-end modul lainnya seperti admin, finance, dan analisis. Setelah pengembangan back-end selesai, saya akan melanjutkan untuk mengembangkan front-end, yaitu front-end untuk admin dan end user. Nah, berikut saya akan memaparkan ya hasil pengerjaan saya mulai dari proses tahap desainnya dan tahap developmentnya. Nah, pertama-tama ini ada di tahap desain yang diawali dengan proses desain gambaran umum, di mana saya membuat gambaran umum untuk menggambarkan bagaimana sistem akan berjalan secara umum. Lalu setelah saya membuat gambaran umum, saya juga setelah membuat diagram konteks. Diagram konteks ini berfungsi untuk menggambarkan entitas luar apa saja yang akan berinteraksi dengan sistem yang akan dibangun. Dan melalui interaksi tersebut, kita dapat menentukan proses-proses yang ada di dalam sistem ini dan fitur apa saja yang ada di dalam sistem ini. Selanjutnya, saya juga telah membuat hasil desain DFD level 0, yang dimana DFD level 0 ini akan menggambarkan secara umum bagaimana data akan mengalir dari satu proses ke proses lainnya dalam sistem. Di mana data flow ini memang sangat membantu dalam proses pengembangan sehingga pengembang, yaitu saya sendiri, memang mengerti data yang satu ini akan pergi ke data mana. Selanjutnya, selain DFD level 0, saya juga telah membuat DFD level 1 untuk ketiga proses yang ada di data flow diagram ini,
Yang pertama itu proses laporan keuangan emiten, lalu proses untuk pengajuan analis, dan terakhir adalah DFD level 1 untuk proses manajemen akun. Nah, selain DFD yang memang menggambarkan alur data di dalam sistem, saya juga membuat SOP, di mana SOP ini saya gambarkan untuk membantu menggambarkan bagaimana suatu proses akan bekerja. Terdapat beberapa proses yang saya buat, yaitu proses input laporan keuangan, SOP untuk proses menampilkan informasi, dan SOP untuk proses pengajuan menjadi analis. Nah, setelah bisnis proses ya, yang terdiri dari gambaran umum, diagram konteks, DFD, dan SOP sudah pasti dan telah terbuat, selanjutnya saya juga mendesain basis data atau database yang akan dimiliki oleh sistem. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, basis data yang saya desain ini akan mengikuti pendekatan data warehouse, sehingga akan terlihat di beberapa tabel yang tidak ternormalisasikan. Hal ini dilakukan untuk membantu sistem dalam mengurangi waktu eksekusi query. Setelah basis data selesai didesain, selanjutnya saya juga telah membuat desain kasar untuk UI UX sistem yang akan dibangun, yang terlihat seperti ini. Selanjutnya, selain desain, saya juga sudah memprogres hingga proses pengembangan back-end berikut, pengembangan back-end modul ekstraksi data. Nah, berikut merupakan hasil pengembangan yang saya lakukan di proses ekstraksi data. Pada kali ini saya akan mendemokan ya proses ekstraksi datanya. Terlihat basis data yang saya miliki di dalam sistem ini. Untuk sementara saya memiliki 3 basis data yang akan menyimpan laporan keuangan dari sebuah emiten, yaitu balance sheet atau neraca, cash flow atau arus kas, dan loss and profit untuk menyimpan laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan mengetes hasil pengembangan saya, di mana saya akan menggunakan Postman yang terlihat di layar ini. Saya akan memanggil API-nya, dan saya akan juga memanggil API-nya dengan file Excel yang telah saya miliki. Jadi ketika kita send API request-nya, terlihat bahwa message-nya telah sukses. Kita juga dapat lihat di SQL, di database kita, bahwa data telah terisi dengan benar. Jadi memang terlihat bahwa proses ekstraksi sudah berjalan. Baik, mungkin itu saja untuk progres yang saya miliki pada saat ini. Untuk lebih lanjut, kalian bisa mengakses di project brief, ya link project brief berikut, ataupun GitHub berikut. Oke, mungkin begitu saja dari saya, Madya Situyogi Prasana. Sekian, terima kasih.